Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Angelita. Di sini saya akan membuat video simulasi pembelajaran pendidikan lingkungan hidup, yaitu lingkungan bersih dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak ibu. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, ayo kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan untuk dipimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Apa? Hadir semua ya? Oke, kalau hadir semua, baik anak-anak, sebelum memasuki materi pembelajaran hari ini, ibu mau tanya, apa materi yang akan kita bahas hari ini? Ada yang tahu? Ya, betul. Materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang PLH, yaitu Pendidikan Lingkungan Hidup, dengan tema lingkungan bersih dan sehat. Anak-anak, hidup bersih dan sehat adalah suatu kewajiban yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, supaya kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit, karena kebersihan adalah awal dari kesehatan. Baik anak-anak, untuk menerapkan pola hidup dan sehat yang harus kita lakukan adalah rutin menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kebersihan lingkungan ada dua, yaitu yang pertama kebersihan lingkungan di rumah. Salah satunya anak-anak adalah membersihkan kamar, membantu ibu menyapu, mengepel lantai, mencuci piring. Nah, jika ada sampah di rumah, buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah contoh kebersihan lingkungan yang ada di rumah. Yang kedua, kebersihan lingkungan di sekitar atau di sekolah. Nah, anak-anak, untuk menjaga lingkungan sekitar agar lingkungan kita tetap bersih, kita dapat melakukannya dengan cara yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Contohnya di jalan, di sungai, di selokan, jangan membuang sampah di limbah. Jika kita membuang sampah di sungai, hasilnya sungai akan menjadi kotor, bau, dan keruh. Yang kedua, merapikan meja dan kursi. Yang ketiga, saling bergotong royong dengan teman-teman untuk membersihkan taman dan sebagainya. Nah, anak-anak, manfaat yang kita peroleh dari lingkungan bersih yaitu yang pertama, mencegah terjadinya banjir. Yang kedua, mencegah terjadinya longsor. Yang ketiga, udara menjadi sejuk. Yang keempat, kita bisa menjadi sehat. Yang kelima, lingkungan bersih karena jika kita semakin sering bekerja bakti. Yang keenam, kita bisa terbebas dari berbagai macam penyakit. Baik anak-anak, mengerti ya? Nah, materi selanjutnya yaitu tentang lingkungan biotik dan abiotik. Yang pertama, lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Ciri-ciri lingkungan biotik yaitu yang pertama, bernafas, yang kedua, berkembang biak, yang ketiga, tumbuh, yang keempat, makan dan minum. Selanjutnya, ibu akan jelaskan salah satu komponen biotik. Yang pertama, lingkungan biotik tumbuhan. Lingkungan biotik tumbuhan. Tumbuhan merupakan makhluk hidup. Tumbuhan merupakan sumber oksigen. Tumbuhan merupakan sumber makanan. Jenis-jenis tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan pangan seperti padi dan jagung. Yang kedua, jenis tumbuhan seperti bunga melati dan bunga mawar. Yang ketiga, tumbuhan buah seperti pohon pisang dan pepaya. Nah, anak-anak, ada contoh lain dari tumbuhan, yaitu tumbuhan yang bisa bertahan hidup
di tempat yang kering atau panas. Nah, adalah tumbuhan kaktus yang mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu batang yang tebal. Batang yang tebal memungkinkan untuk menyimpan cadangan air. Yang kedua, batang kaktus berlapis zat lilin. Lapisan zat lilin ini mengurangi proses penguapan. Yang ketiga, batang kaktus terdiri dari lapisan spons, yaitu untuk menahan air. Yang keempat, kaktus memiliki akar yang panjang. Akar yang panjang memungkinkan menjangkau air di dalam tanah. Dan yang kelima, daun kaktus berbentuk duri. Daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Nah, anak-anak, itulah ciri khusus dari tumbuhan kaktus. Sudah mengerti ya sekarang kenapa kaktus bisa hidup di tempat yang kering? Nah, anak-anak, selain tumbuhan kaktus, ada berbagai macam tumbuhan atau tanaman yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Misalnya, akan Ibu beri contoh tanaman atau bunga yang ada di rumah Ibu. Ayo kita lihat pada gambar di samping. Nah, banyak bukan? Nah, manfaat tanaman tersebut selain untuk menjaga lingkungan juga memiliki manfaat lain, yaitu yang pertama sebagai hiasan ruangan, yang kedua sebagai hiasan taman. Baik anak-anak, mengerti ya? Selanjutnya yaitu lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah lingkungan mati, lingkungan yang tidak bernafas, tidak tumbuh, tidak berkembang, tidak membutuhkan makan dan minum. Di antaranya yaitu tanah, udara, air, dan sinar matahari. Tanah adalah benda mati yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Udara sangat dibutuhkan makhluk hidup untuk bernafas. Air adalah benda mati yang banyak dibutuhkan oleh makhluk hidup. Sinar matahari sangat dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi. Ibu harap kalian semua mengerti ya.